Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan diri untuk hadir ke acara launching buku Soekarjo Wiryo Pranoto, Perjuangan dari Kesugihan sampai dengan Hidup, dengan penulis Bapak Thomas Sutasma. Peluncuran buku Soekarjo Wiryo Pranoto ya, karena ternyata Cilacap ini punya sosok pahlawan nasional, betul begitu Mas? Betul sekali, betul Mbak. Oh betul ya, iya. Kalau boleh, ada yang udah tahu belum ya kira-kira hadirin di sini ya? Siapa sih Pak Soekarjo Wiryo Pranoto itu? Belum tahu. Asalnya dari mana? Dari Kesugihan. Dari Kesugihan, udah pada pinter semua. Iya ternyata. Asalnya dari Kesugihan ya. Ya, kebetulan di sini kita juga kedatangan tamu dari Bapak Sigit ya Pak. Bapak Sigit adalah anak dari Bapak Soekarjo Wiryo Pranoto. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Sigitnya. Kita semua di sini akan mendengarkan sepatah dua patah kata ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk para narasumber yang hadir. Di sebelah paling kiri ada Mas Riyad Ginanjar selaku Ketua Cilacap History. Lalu di sebelah Mas Riyad Ginanjar ada Bapak Thomas Sutasman. Beliau ini adalah penulis buku Soekarjo Wiryo Pranoto ya Pak ya. Ini buku keberapa ya Pak ya? Kedua. Sudah kedua, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu buku yang pertama judulnya apa ya Pak? Jejak sejarah Cilacap. Jejak sejarah Cilacap, oke. Lalu ini sebelah Bapak, Mas. Jonathan, Mas Jonathan Sukma. Lalu ada cucu dari Bapak Soekarjo Wiryo Pranoto, betul Ibu? Iya. Perkenalan dulu namanya siapa ya? Saya Sukarani Lalu di sampingnya ada Ibu ya, ketua, maksud saya istri dari Bapak Sigit ya, Ibu Sigit betul ya? Iya. Ibu Sigit. Selamat datang Ibu. Ya, asli sini Bu atau asli Jogja? Berarti dari Jogja ya? dari Jakarta. Oh dari Jakarta, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Sigit ya. Dan yang paling terakhir ada Bapak Sigit sebagai anak ya Pak ya. Anak berapa Pak? Kalau boleh tahu? Buat maksudnya Bapak anak kedua ya. Anak kedua dari Bapak Soekarjo ya Pak. Dari Mas Riyad selaku ketua dari Cilacap History. Pada Mas Riyad kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sigit dan keluarga yang sudah jauh-jauh dari Jakarta untuk kesini untuk berbagi ilmu, berbagi cerita tentang beliau, Pak Soekarjo Wiryo Pranoto. Jadi kita juga terima kasih untuk Pak Thomas dan selamat untuk bukunya. Semoga dapat menginspirasi banyak anak-anak muda. Amin. Jadi saya mencari keluarga dari Pak Soekarjo Wiryo Pranoto ini dari 2017. Pada waktu itu saya upload posting di Instagram bahwa di Cilacap ada pahlawan nasional. Tanggapannya nggak ada yang tahu, satu pun nggak ada yang tahu. Terus ini gimana ya? Maksudnya kok dia apa ya? Terenyuh saya. Kok nggak ada yang tahu? Terus saya tanya ke warga di Kesugihan juga nggak ada yang tahu. Terus ke perangkat desa pun juga nggak tahu. Mungkin karena masih apa ya, yang muda-muda mungkin. Lalu di tahun kemarin kalau nggak salah ada mahasiswa bilang coba ke pondok di sekitar pondok itu tanya aja orang yang paling kuat itu tahu. Terus kemarin pas puasa gitu ya, sama Pak Thomas saya kesana, alhamdulillah ketemu namanya Mbak Fir gitu, yang di Amerika. Ya
ternyata terkenalnya Mbak Wir. Sekian. Akhirnya saya berharap di makam, kan saya sempat ke makamnya orang tuanya Pak Parjo itu. Ya semoga ditemukan dengan keluarga, entah itu ahli waris atau siapa gitu, yang memang benar-benar keluarga. Ya, ternyata alhamdulillah sekarang malah kenyataan gitu. Jadi, saya di sini ya nervous ya macam-macam karena nggak ada pikiran maksudnya kok ternyata dikabulkan gitu. Jadi nanti teman-teman di sini kita ya belajar lah tentang ceritanya Pak Sukarjo dari Pak Sigit. Semoga dapat menginspirasi kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Mas Riyad atas sambutannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya itu ya ditelepon langsung dari Purwokerto. Saking antusiasnya dan saking penasarannya seperti apa sih Bapak Sukarjo Wiryo Pranoto itu. Bahkan saya tadi sampai lupa, kami berdua tuh sampai lupa karena penasaran, karena aduh deg-degan, apalagi ada Bapak Sigit ya Pak sebagai keturunan langsung dari beliau. Kita lupa memperkenalkan nama loh Mas. Padahal kita yang memimpin, padahal kita ya yang ngelit acara ini ya. Coba deh, mas-mas yang ganteng ini memperkenalkan diri dulu ya Mas. Namanya siapa Mas? Nama? Iya, nama Masnya dong. Nama saya Bangkit Sebudi. Asli sini, asli Cilacap. Pekerja. Boleh pekerjaan. Status nggak apa-apa. Nggak usah. Dan saya di sini sebagai anggota dari Cilacap History. Monggo Pak Moy. Oke. Perkenalkan, nama saya Moy. Saya anggota Cilacap History tapi yang terdampar ya di Purwokerto, tapi masih satu karesidenan kan ya Mas ya. Jadi kalau Pak Sukarjo saya anggap pahlawan dari ex-karesidenan Banyumas, oke ya, masih boleh lah ya. Oke, kita masih boleh. Oke. Ada yang penasaran nggak di sini? Kenapa sih Pak Thomas itu kok sampai membuat buku tentang Bapak Sukarjo ini? Bahkan kayaknya nama Bapak Sukarjo ini cukup asing ya, cukup asing di telinga orang-orang Cilacap sendiri. Bahkan saya pun juga kaget, loh ada ya dari Kesugihan ya, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat saja, mari kita dengarkan opini, mari kita dengarkan alasan-alasan mengapa Bapak Thomas membuat buku. Boleh Bapak Thomas? Terima kasih Mas Bangkit dan Mbak Moy, Bapak Sigit Nurkarjono dan keluarga yang sangat kami hormati. Saya merasa terhormat di sini karena kehadiran Bapak sekeluarga, Mas Riyad dan Mbak Daud dan teman-teman semuanya. Saya manggil teman-teman saja. Pertama-tama mengapa saya itu menulis buku ini, dulu di Cilacap History itu ada buku Sukarjo Wiryo Pranoto yang akan katanya Ketut Siapa itu ya. Lalu kata Mas Riyad, buat saya pinjam tak baca, ini kan pahlawan dari Kesugihan. Ternyata dipinjam mahasiswa untuk penelitian dan sampai sekarang belum kembali. Lalu saya ngulik di internet dan terusnya, lalu ada yang berkaitan dengan Sukarjo Wiryo Pranoto, saya cari di situ. Ternyata saya mendapat banyak tulisan yang ditulis oleh Bapak Sukarjo, dan itu tulisan itu yang saya kaget. Kenapa apa? Tulisannya sungguh inspiratif dan keras pada zamannya menurut saya. Terutama tulisan menjelang kemerdekaan, bagaimana beliau mengusulkan kemerdekaan itu harus seperti apa. Dan setelah kemerdekaan, dia juga menulis bagaimana melawan penjajah. Saya jadi yakin ketika
pena lebih kejam daripada senjata, karena tulisan-tulisan dari beliau. Yang kedua, seperti disampaikan oleh Mas Ria tadi, ketika kami ke Pesugihan mencari bekas rumahnya Bapak Wiryo di Harjo, itu saat kami tanya, beberapa menjawab tidak tahu. Ini suatu keprihatinan yang luar biasa. Ini harus digugah, harus diangkat ini sosok kepahlawanan ini. Lalu yang selanjutnya, bahwa di Cilacap ada pahlawan yang luar biasa tapi tidak dikenal. Nama jalan pun tidak, apalagi untuk ruang publik, misalnya gedung dan terusnya juga tidak ada. Ini sesuatu yang aneh ini sebenarnya. Mengapa sesuatu yang luar biasa tapi tidak diangkat oleh daerahnya sendiri? Setiap orang itu punya zamannya sendiri. Jadi ketika beliau lahir zamannya sebelum dan sesudah kemerdekaan, itu memberikan efek yang luar biasa. Maka saya setuju ketika Soekarjo Wirnopranto adalah pahlawan pergerakan nasional, karena dia yang bergerak. Saya menangkap roh perjuangannya ketika saya menulis buku itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu, Mbak Moy. Terima kasih. Terima kasih Bapak Thomas Sutasman atas sepatah dua patah katanya. Saya mau mengungkapkan ya, saya mau memberitahukan sesuatu. Alasan kenapa peluncuran buku Soekarjo Wiryo Pranoto ini di bulan Juni, ada yang tahu? Lahirnya. Oh, bulan lahirnya. Oh, Mbak Daud pinter ya. Mbak Daud luar biasa. Betul. Ya, jadi Bapak Soekarjo ini, beliau itu lahir tanggal 5 Juni tahun 1903, betul ya Pak? Ya, 1903. Jadi itulah alasan mengapa peluncuran buku diadakan di bulan Juni ini, walaupun agak bergeser ya Pak ya dari tanggal ulang tahun, tapi seenggaknya masih Juni lah. Ya kalau anak-anak zaman sekarang Juni Gemini ya, betul ya? Soekarjo berarti Gemini ya? Berarti sama dengan Bung Karno. Iya, biasanya orang Gemini itu kerennya luar biasa. Termasuk Bapak Soekarjo, beda 1 hari kalau nggak salah ya Iya dengan betul, Bung Karno. dengan Bung Karno. Bung Karno tanggal 6 ya. Untuk acara selanjutnya kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Sigit. Kepada Bapak Sigit. Itu atau Bebas Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya terus terang agak kaget lihat Thomas dan kawan-kawan dari komunitas Cilacap. Karena hari Selasa pagi itu saya mau ke dokter periksa, karena saya ada pemeriksaan rutin di kantor saya. Tiba-tiba keponakan saya namanya Pak Yugo Rajo itu kirim WA saya mengupload mengenai pamflet untuk peluncuran buku atau bedah buku dari Bapak Soekarjo Wiryo Pranoto. Saya pusing, wah, saya nggak tahu ya, saya belum pernah dihubungin oleh penulisnya, saya nggak tahu siapa penulisnya, bagaimana isinya. Terus terang saya betul-betul kaget. Saya kemudian minta tolong karena saya untuk browsing di Google ya, siapa penulisnya ini. Ternyata di situ tertulis yaitu Thomas Sutasman. Terus di Google lagi, ini siapa ini? Ternyata beliau adalah guru SMP PIS. Kita cari lagi, ada yang di luar negeri ya. Pak Liat ya luar negeri ya. Dan Bu Fitri juga hubungi juga, akhirnya ketemu, kita bisa komunikasi dengan Pak Thomas. Akhirnya saya putuskan pada hari itu juga, setelah itu saya dapat kabar Rabu harus ke Cilacap. Untuk lebih gampang
apa itu mobilitas di Cilacap saya bawa mobil sendiri aja karena naik kereta api agak susah ya untuk begini ke kemari. Saya juga akan nyekar tempatnya Tahwil di ya. Tapi ya itu ternyata 11 jam Pak Jakarta Cilacap. Itu perjuangan yang luar biasa. Tapi akhirnya sampai ke Cilacap. Ya. Saya sudah membaca bukunya Pak Thomas mengenai Soekarno. Secara umum sesuai dengan fakta sejarah. Jadi memang itulah adanya. Beliau adalah pejuang tanpa pamrih, pejuang yang gagah berani dan tidak mengenal takut, terutama pada Belanda saat itu ya. Karena waktu itu lawannya Belanda di Jepang. Beliau nggak takut sama sekali. Ini satu jiwa patriot yang harus kita teladani, kita ikuti. Tentunya dengan zaman yang berbeda, kondisi yang berbeda. Kalau dulu ayah saya hanya satu tujuannya Indonesia merdeka, kalau sekarang kita sebagai generasi muda ini adalah membangun Indonesia lebih mandiri, agar lebih baik lagi. Kemudian hal yang lain yang saya lihat dari ayah saya adalah dia nggak pernah kompromi sama hal yang salah. Walaupun sama Bung Karno pun kalau misalnya Bung Karno mengatakan nggak benar, saya akan mengatakan tidak. Itulah satu keistimewaan saya. Saya nggak ini ya, nggak bual karena saya anaknya ya. Tapi itu cerita dari beberapa pihak, orang tua saya juga bahwa pernah juga berdebat sama Bung Karno karena nggak sepaham gitu ya. Tapi dia nggak takut gitu. Jadi tetap harus berjalan dalam satu kebenaran. Itu yang luar biasa. Yang sangat sulit sekali loh, seperti itu ya. Karena supaya aman, supaya enak, ya ikut aja lah apa yang omongan dari pimpinannya. Tapi ini enggak. Dan ayah saya dari desa kemudian ya, yang sangat pelosok saat itu mungkin di dalam peta nggak ada. Karena sangat apa itu sangat tidak diketahui tempatnya di mana itu. Dan saya waktu kecil juga sering main ke Pesugihan ya, masih pakai tukar gitu. Dari Maos naik tukar sampai ke Pesugihan. Banyak sekali hal-hal yang saya bisa teladani ya saya. Tapi saya nggak bisa terus saya nggak bisa ngikutin ayah saya karena kondisi yang berbeda tentunya. Saya sangat bersyukur kepada komunitas Cilacap atas perakasannya luar biasa, anak muda yang punya semangat yang luar biasa untuk terus mengingat jasa pahlawan kita yang saat ini sudah mulai pudar. Khususnya kepada Pak Thomas yang sudah bersedia di susah payah mengumpulkan data-datanya untuk satu buku yang sangat bagus. Kita lihat Mbak Fitri, ada Pak Sigit, ada Mas Wawan, ada apa lagi ya? Sindu ya. Itu yang telah kerja keras untuk menyelesaikan masalah peluncuran buku ini. Saya terima kasih sekali kepada semua pihak yang bekerja keras untuk pelaksanya udara ini. Bapak Moi yang sudah menjadi MC di acara ini. Terima kasih Mbak. Dan ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan dalam buku itu karena mungkin Pak Thomas telah mengupdate buku itu versi lama. Bisa ada versi baru di mana di situ di halaman 9 itu ditulis bahwa ayah saya menikah dengan Ibu Khadijah dan berputra Pak Priyono ya. Tapi sebetulnya ayah saya itu, ya maaf ini sudah almarhum, isinya 3. Ini zaman dulu tuh biasa. Nah, kemudian juga nanti akan saya tambahkan ke Pak Thomas bahwa ada lagi satu Bu Mariami dan juga ibu saya Murtiati. Dan dari Pak Soekarno hanya 2 anak yang dilahirkan, yaitu Priyono dan Sigit Mekarso. Saya akan tambahkan di situ. Dan juga saya punya anak 3
Rani, dan Ahmad Jadi Jawa Marhum waktu SMA kelas 3 kecelakaan tunggal, dan satu lagi Diah Pelangi yang sekarang ada di Paris, jadi tidak bisa ikut hadir di sini. Dan saya masih punya satu cucu nih, cuma satu dari saya saat ini, yaitu silakan Muhammad Kapsul. Jelas dari keluarga saya sangat minimalis sekali ya, karena kakak saya Priyono tidak mempunyai anak kandung putra, dan beliau menikah dengan orang Jerman. Jadi saat ini sudah almarhum yang meninggal pada bulan Oktober tahun 2020 kecelakaan jantung. Jadi tinggal saya sendiri sekarang. Itu aja Pak Thomas, mungkin sebagai simbolis untuk penambahan data ini mungkin saya serahkan tambahan ini kepada Pak Thomas untuk diperbaiki. Pak Thomas. Ini Ya, sama-sama. Terima kasih itu aja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Komunitas Cilacap, dengan Pak Riyad dan Pak Kerja Keras, dan juga Pak Thomas yang sudah kerja keras untuk membuat buku ini. Dan kalau ada hal yang tidak berkenan dan berkata kami dan sikap kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah Pak. Jangan saling mendengarkan. Seperti kata Mbah Daud ya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan Jadi kita- kali-kali juga melupakan jajapan para Iya betul. Apalagi seperti Bapak Soekarjo Wiryo Pranoto ya. Merdeka. Merdeka. Ada yang menarik ini dari nama dari Bapak Sigit Mukarjono ya Pak. Ada yang tahu menariknya di mana? Tidak mau kompromi. Oh, jadi kalau saya salah mohon maaf ya Pak ya. Ini setahu saya Bapak Sigit Mukarjono itu anak kedua dari Bapak Soekarjo Wiryo Pranoto, dan nama Murkarjono itu adalah gabungan dari nama Ibu Murdiati dan Bapak Soekarjo, betul ya Pak ya? Romantis sekali ya, dijadikan nama anak itu luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Terima kasih Bapak sudah jauh-jauh datang kemari. Kami dari Cilacap History sangat senang akhirnya ditemukan juga ya Mas ya, yang selama ini dicari pencarian kemana, keturunan dari beliau, dan ternyata Bapak berkenan hadir di sini. Oke, untuk sesi yang selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin dari audiens ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya yang tanya nih. Apa ya Pak? Saya soalnya kepo loh ini. Oke, nggak ada yang nanya nih? Itu masih Oh nanti ya. Oke. Saya bacakan dulu ya profil dari Bapak Thomas Sutasman. Bapak Thomas Sutasman ini lahir di Kulon Progo pada tanggal 6 Maret tahun 1974. Beliau tinggal di Cilacap, Jawa Tengah, dan sekarang masih aktif sebagai guru matematika SMP Pius Cilacap. oh, guru matematika tuh. Iya, luar biasa sekali kan guru matematika, tapi Bisa ngarang. iya, sudah membuat 2 buku ya Pak, betul ya? Buku yang pertama adalah Jejak-jejak Sejarah Cilacap. Kalau yang mau tahu bukunya ada di depan, dan kalau ingin mengkoleksi bisa dibeli dan dipesan sekarang juga, mumpung tersedia yo, jangan sampai kehabisan ya. Lalu beliau ini beberapa kali tulisan beliau dimuat dalam buku Inspirasi Membangun Inovasi, buku perdana dari Batu Raden, dan Spiritualitas Bunda Hati Kudus, dan lain sebagainya. Jadi memang Pak Thomas Sutasman ini beliau sudah cukup banyak membuat tulisan, dan akhirnya membukukan 2 buku Pak ya, selain diterbitkan di media cetak maupun media elektronik. Ini sama Pak Soekarjo. Pak Soekarjo kan ganteng, jadi cucunya juga cantik ternyata. Mbak, saya mau bertanya nih, tanggapan Mbak sebagai keturunan langsung dari Bapak Soekarjo atas terbitnya buku ini seperti apa ya Pak? Apakah kaget atau seperti apa? Terima kasih ya Mbak Mon. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Moy untuk pertanyaannya.
simpel tapi berat ya. Oke, tanggapan saya jujur kaget karena tiba-tiba tuh pagi-pagi tuh papa itu sudah ini ada flyer, ada launching buku, ini gimana ya kayak gitu. Meskipun kaget tapi di salah satu sisi saya senang ya, karena saya ini sebenarnya sangat mengagumi Eyang. Dan bahkan sampai saya bisa di posisi sekarang ini dengan saya bisa ya alhamdulillah bisa mencapai pendidikan yang ini saat ini karena saya terinspirasi dari Eyang. Jadi memang kebetulan saya ini dosen di salah satu fakultas psikologi di UGIDA di Jakarta, dan sempat juga saya sering ngobrol sama teman-teman saya dosen, dan teman saya tuh sempat bilang, Mbak, Eyangmu tuh hebat banget ya, bisa 7 bahasa gitu ya. Terus saya bilang, iya aku aja 1 bahasa aja susah banget kayaknya. Nah sampai teman saya bilang, Mbak kalau bisa tuh ya ditulis, dicetak, ditempel bahwa Eyangmu bisa 7 bahasa, jadi kamu termotivasi untuk bisa lebih dari 1 bahasa gitu ya. Jujur bangga banget, dan saya juga sering membaca ya historinya Eyang gitu ya, yang mana Eyang ini juga sebagai pencetus kemerdekaan Indonesia, terus juga menjadi anggota PBB dan juga menjadi duta besar. Jujur saya bangga ya. Dan rasanya kalau masih ada Eyang tuh ya pengennya sih kalau bisa saya kawal Eyang kawal terus deh kayak gitu. Jadi saya senang karena Eyang itu pintar tapi humble gitu. Dan saya mengagumi beliau. Jadi memang dari perjuangannya beliau yang saya tahu lah itu nggak mudah gitu ya untuk membesarkan Indonesia ini, dan juga perjuangannya untuk bisa Indonesia ini bisa merdeka gitu ya, nggak hanya merdeka secara fisik merdeka, tapi juga kita bisa berpikir merdeka juga gitu ya. Itu saya sangat bangga sekali, dan berharap untuk kaum muda sekarang ini gitu ya, itu yuk kita kita bersama-sama lah untuk bisa memajukan bangsa kita ini, karena mengenang para pahlawan itu yang berjuang susah payah gitu ya untuk memperjuangkan bangsanya sampai akhirnya bisa mencapai kemerdekaan itu. Jadi ya saya kepingin bisa anak muda ini sekarang ini nggak hanya instan gitu ya. Kadang-kadang saya sedih ya kalau melihat anak muda itu instan, semuanya serba instan ya, padahal proses itu kan yang harus dilalui, dan itu nggak mudah untuk mencapai kesuksesan. Kalau bagi saya dengan adanya peluncuran buku ini, jadi kepingin bisa berkontribusi sih Pak Thomas, nanti suatu saat kita bisa menulis bersama gitu ya tentang Eyang gitu. Bangga, senang banget, dan ternyata ada seorang Pak Thomas Sutasman yang sangat peduli banget dengan Eyang, yang sangat ingin sekali mengangkat kisahnya Eyang, juga Mas Lia gitu ya, yang mensupport juga dalam hal itu Mbak Moy. Jadi tanggapan saya senang, kaget, ya semuanya lah. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Sumarani ya, luar biasa ya Bapak Soekarjo ini ya, menguasai 7 bahasa loh. Saya saja yang anak muda hanya 4. Siapa? Sebentar Mas, sabar Mas. Ya ampun. Oh iya. Dengan Mas siapa Mas? Irfan. Dengan Mas Irfan ya. Silakan monggo. Ya, saya Mas katanya pegang sendiri oh, ya. Iya. Saya ingin bertanya kepada Pak sedikit. Saya sebenarnya sudah ya setengah buku sudah dibaca, tapi rasa penasaran saya yang ingin saya tanyakan ini, keseharian atau aktivitas Bapak Soekarjo kepada putranya, keseharian itu seperti apa sebenarnya, rasa yang merasa, karena kalau di buku kan tidak ditulis secara gamblang pasti. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Irfan. Saya mesti harus buka rahasia keluarga ya. Ya, ayah saya itu adalah sangat profesionis, sangat fokus pekerjaannya, dan dia tidak pernah melibatkan keluarga dalam pekerjaannya. Jadi istrinya, yang satu yang pertama kan yang kedua ini nggak pernah
terlibat dalam kegiatan beliau. Maksud anaknya, masuk kakak saya Mas Pri itu juga waktu luar negeri pun tidak serupa dengan ayah Wisma Kedutaan, tapi diberikan di tempat lain. Jadi kalau Mas Irfan tanya bagaimana kesehariannya, saya nggak begitu tahu. Karena ayah saya meninggal tahun 62, saya waktu itu baru berumur 10 tahun. Dan ibu saya meninggal lebih dulu, tahun 59, sehingga saya berumur 7 tahun. Jadi otomatis setelah meninggal itu saya tinggal, dan saya diasuh oleh kakak ibu saya. Jadi ya jadi tengok aja, udah oh, masih hidup kamu, ya udah ya gini. Jadi itulah ayah saya dengan keluarga kurang. Saya kira juga sama ya, Bung Karno juga keluarga juga kurang gitu ya. Ki Hajar Dewantoro, saya kira baik keluarganya juga seperti itu. Jadi itu apa ya, prototipe dari seorang guru yang hanya fokus pada perjuangan. Dia tidak memikirkan keluarganya bagaimana gitu ya. Itu ibu saya meninggal ya rumah yang dipakai dikasih ke pemerintah lagi dibalikan. Terus kan nggak ada, ya pakai aja sampai gimana. Dan dia nggak pernah mikirkan ini anaknya nanti jadi apa, bagaimana, nggak pernah. Jadi pegangan pada bahwa anak itu harus rezeki masing-masing yang berat itu bagi kita gitu. Jadi saya nggak begitu banyak tahu Mas Ivan dalam perasaan saya, tapi hanya diberitahu ya, karena saya juga pas kecil jadi tidak tahu. Saya tanya kakak saya juga nggak tahu apa yang dikerjakan beliau, karena memang dia agak sukanya soliter gitu ya, sendiri, jadi tidak keluarga. Kayak seperti sekarang ini kan, sekarang kan ada Mama Marita, jadi semua ikut, istri dulu nggak ada ya. Itu aja kira-kira dari saya Mas Ivan. Saya memang waktu itu baru 10 tahun. Terima kasih. Luar biasa ya Bapak Soekarjo ya, rela berkorban sampai sebegitunya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita merdeka, yang penting Indonesia oke dulu ya Mbak ya. Saya kepo dulu nih sama Pak Thomas nih, karena Pak Thomas itu diem-diem aja gitu. Entah Pak Thomas yang diem-diem aja atau sayanya yang kurang update gitu, bahwa Pak Thomas tuh ternyata sedang membuat buku gitu. Karena setahu saya kan Bapak hanya membuat buku jejak-jejak sejarah Cilacap nih Pak ya. Pak, saya mau tanya Pak, alasan pertama ya Pak ya, agak banyak nih Pak, gak apa-apa ya Pak? Gak apa-apa. Iya, Bapak jangan lihat saya jangan gitu dong. Saya kan gak enak gitu loh. Pertama ya Pak, alasan Pak Thomas menulis Pahlawan Soekarjo Wiryo Pranoto apa? Apakah karena memang tertarik? Tadi sebelumnya sudah diberitahu ya alasannya apa, cuma yang saya pengen tahu yang lebih spesifiknya lagi Pak. Terus sejak tahun berapa sih Pak Bapak itu mulai menggali, mulai menulis, terus mulai mencari tahu, mencari referensi yang ada dari buku maupun dari internet, jurnal dan lain sebagainya. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, banyak ya Pak, maaf ya Pak. Yang ketiga, implementasi apa yang Bapak harapkan dari terbitnya buku Soekarjo Wiryo Pranoto ini? Monggo Pak. Terima kasih Mbak Oi. Ya. Yang pertama pertanyaannya apa tadi? Yang pertama, alasan Pak Thomas yang lebih spesifik kenapa Bapak memilih Bapak Soekarjo untuk biografinya dituliskan seperti itu. Untuk yang kedua, sejak kapan Bapak itu mulai mengulik, mencari referensi, lalu mengolah datanya dan sebagainya Pak. Untuk yang ketiga, implementasinya terhadap bukti. Ya. Yang pertama bahwa mengapa saya menulis tentang Soekarjo Wiryo Pranoto, saya itu membaca tulisannya. Karena saya senang membaca, senang mengoleksi buku. Jadi ada sesuatu yang menurut saya kok ini menarik, dan pada waktu itu sesuatu yang menurut saya tulisan yang tajam untuk Belanda, maka saya tertarik untuk itu. Kalau saya bisa memaknai dari buku yang saya tulis ini, bahwa Soekarjo Wiryo Pranoto itu adalah
roh perjuangan. Mengapa saya katakan roh? Karena dia itu selalu jadi penggerak, jadi spirit. Ketika di Parindra, dia bersama Mama Tamrin, Otto Iskandar Dinata, dia melakukan propaganda untuk menyerang Belanda. Itu kan sesuatu yang luar biasa zaman itu. Lalu ketika di BPUPKI, bagaimana beliau itu memberikan sumbang saran yang luar biasa, yang panjang lebar yang di buku ada itu. Itu kan satu yang luar biasa. Lalu ketika di Mimbar Indonesia, tulisan-tulisan beliau itu menurut saya itu menjadi tajuk rencana media itu. Artinya apa? Dia menyuarakan media itu untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena Mimbar Indonesia itu setelah Indonesia merdeka. Lalu pencetus Dwi Tunggal Soekarno-Hatta itu sebenarnya Soekardjo Pranoto. Dia yang mencetuskan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Mungkin dia mencetuskan apa? Dia saksi sejarah perumusan naskah proklamasi dan sekaligus detik-detik proklamasi. Lalu yang selanjutnya adalah ketika di konferensi Asia Afrika, dia juga yang memberikan sumbang saran dan terusnya, sehingga diplomasi ketika KAA itu bisa berhasil. Yang terakhir ketika jadi wakil tetap di PBB, dia yang menggulkan perjanjian New York, walaupun karena Bapak duluan, jadi tidak tahu implementasinya dari perjanjian New York. Papua sudah kembali ke Indonesia. Itu yang luar biasa. Di buku itu saya tulis bahwa beliau itu berjuang sampai titik darah penghabisan. Itu yang luar biasa. Lalu yang ketiga, yang implementasi, menurut saya yang pertama bahwa kalau bisa di Cilacap, karena sebagai pahlawan dari Cilacap ada jalan lah, jalan Soekardjo Pranoto atau ruang publik lain yang bisa diberi nama oleh nama beliau. Lalu seperti tadi saya katakan bahwa dia itu penggerak, maka kita sebagai masyarakat, kalau berada di masyarakat, kita juga menjadi penggerak, sehingga masyarakat, komunitas suatu masyarakat itu menjadi lebih baik. Kalau saya sebagai guru di sekolah, saya kira ini ketika nanti ada kurikulum merdeka, itu selalu diberikan untuk inspirasi siswa. Ini sesuatu yang luar biasa. Gitu Mbak Moy. Terima kasih. Kita harapannya karena Bapak Soekardjo Pranoto ini adalah asli dari Cilacap, nantinya bisa diberikan sebagai tanda jasanya mungkin untuk nama jalan ya Pak ya, atau mungkin nama gedung, atau setidaknya dipampang di buku-buku yang ada di sekolah dan lain-lain sebagainya, karena ternyata jasa-jasa beliau ini banyak sekali ya. Nah, ini tugas dari Mas Riyad nih Mas, Ketua Cilacap History nih, gimana nih Mas? Iya, Mas Riyad nanti itu ya Mas, ya ke atas ya Mas ya, ke pemerintah yang terkait ya Mas ya, ke Pemdanya untuk diusulkan setidaknya adalah nama jalan atau di kesugihan yang tempat kelahiran beliau gitu ya Pak ya? Itu ada, tapi hilang. Tapi lain. Padahal sudah ada nih Pak ya? Dan pas mau masuk ke arah yang tampil itu ada, saya komunikasi nama. Ya, itu kan sudah ada itu ya Pak, jejaknya ya, jejak sejarahnya. Nanti Mas Riyad nanti Pak dengan tim dari Cilacap History nanti akan mengusulkan kembali ya Pak ya, dan kalau bisa dipaksa ya Mas ya pemerintahnya ya, ayo keluarin nggak gitu. Bikin jalan sendiri kasih nama loh. Oh iya, bikin jalan sendiri. Nggak gitu dong. Jakarta sudah ada Pak. Kenapa gimana? Jakarta sudah ada. Di Jakarta sudah ada ya Pak ya? Iya, cuma kan sayang sekali ya Pak ya, maksudnya tempat kelahirannya Putra kok Cilacap.
tidak, Putra Cilacap Dulu pernah diusulin tapi kok nggak ada respon. nanti akan dibantu oleh kami ya Pak kalau komunitas Cilacap History. Betul seperti itu Pak Ketua? Kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Minta doanya, minta doanya. Tadi ada Mbak Emma tanya ya Mbak. Mari Mbak silakan. Lupa enggak ya? Oh, wow. Saya kan jadi nggak enak Mbak. Ayo Mbak. Boleh dia? Iya dong, boleh dong. Oh, mau catatan. Nanyanya yang banyak ya Mbak. Kenapa? Nanyanya yang banyak. Perkenalan. Perkenalan dulu, namanya Mbak siapa Mbak? Saya Gita. Oh Mbak Gita, dari mana Mbak? Saya dari Cilacap aja. Oh, dari Cilacap. Kirain dari tadi lo Mbak di sini. Maaf ya Mbak. Dari Cilacap aja ya. Iya. Silakan Mbak. Kalau mau bertanya kepada siapa? Oh, kepada Bapak Sigit ya. Mari. Terima kasih, selamat malam. Pak Sigit, perkenalkan saya Gita. Saya ini kisah pribadi saya tentang Pak Soekarjo Pranoto ya Pak. Sebagaimana layaknya Bapak mengatakan sebagaimana layaknya prototipe pejuang kemerdekaan pada zaman itu. Beliau itu begitu gigih dan kokoh ya. Dan tadi saya terkesan dengan pengetahuan beliau yang amat luas, termasuk mampu berbahasa dalam 7 bahasa. Nah biasanya orang-orang seperti itu suka baca buku ya Pak. Nah sebagai peninggalan kepada keluarga itu buku-buku koleksi beliau itu apa saja ya Pak kira-kira ya Pak yang mungkin yang masih ada atau mungkin bisa dijadikan semacam perpustakaan atau bagaimana seperti itu Pak, mungkin bisa diterangkan. Jadi waktu ayah pegang kan saya masih 20 tahun ya. Dan ibu lebih dulu daripada ayah. Jadi waktu itu yang masih itu Ibu Mariani itu istri kedua. Tapi beliau ini nggak tahu ya, nggak ada sesuatu yang ditinggalkan. Pada kita mau buat museum, kita bingung apa yang dibuat yang ditinggalkan ya nggak ada sama sekali. Setahu saya memang beliau itu suka baca buku. Bukunya di mana itu nggak ada karena gini. Beliau itu kan terakhir di New York ya, di Wisma Duta New York tinggalnya. Pada waktu beliau meninggal 62 itu Oktober, itu ibu Mariani itu ada di Paris, Prancis, jadi tidak hadir dalam pemakaman ayah. Jadi saya nggak tahu apakah itu dibawa disimpan di kedutaan Amerika atau gimana, nggak tahu. Karena di Indonesia nggak punya rumah. Saya katakan tadi rumahnya dikembalikan ke pemerintah. Waktu itu karena beliau merasa bagaimana kembalikan pemerintah gitu ya. Jadi satu pun nggak ada barang yang dimiliki dia itu. Apalagi kayak rumah, sekolah nggak ada sama sekali. Jadi betul-betul nol. Jadi istilahnya karakter pun nggak ada. Jadi betul-betul waktu jenazah datang ke Indonesia dari New York itu kakak saya yang membawa, yang mendampingi itu hanya jenazah saja, tidak ada yang lain. Dan kita nggak pernah mikir, apalagi saya masih 10 tahun nggak pernah pikir gitu ya. Pada waktu sudah tua itu kita ngomong-ngomong kakak saya, beliau masih ada. Saya bilang nggak ada apa-apa pun nggak ada. Jadi gimana mau bikin museum apa nggak ada. Foto-foto pun yang saya kumpulkan itu hanya minim sekali. Itu pun dari yang ditinggal di Indonesia. Kalau yang di luar negeri sama saya nggak ada. Ya, kita gitu lah kita. Ya itu mohon maaf itu. Ini sangat minim sekali atau memang nggak ada. Karena memang ya, tadi itu beliau ini berjuang totalitas untuk negara. Tidak memikirkan apa-apa. Betul-betul nggak punya apa-apa. Punya apa-apa. Rumah pun nggak punya. Jadi kita pun waktu sekolah, karena ayah saya di pahlawan nasional dapat beasiswa di sekolah. Andai kata enggak pun nggak sekolah gitu. Ya, kan? Karena memang nggak ada apa-apa gitu. Memang kadang-kadang jadi satu apa ya ejekan gitu. Oh, bapak itu tak besar kok kiri gitu. Betul.
Ya memang itu kondisinya mau apa gitu ya. Kakak saya itu tidak ikut bapak tapi dititipkan ke Pak Kero Saleh, kita tahu ya. Pakai misalnya. Itu teman akrab. Jadi kakak saya itu maaf ya, ngenger kan akhirnya. Jadi bantuin Pak Kero itu ya cuci mobil, cuci apa itu mandiin anjing. Kalau nggak sekolah juga. Jadi betul-betul ya itulah seorang pejuang yang totalitas yang nggak membedakan yang lainnya. Itulah kita gitu ya. Luar biasa sekali ya beliau ya, totalitas sekali sampai nol ya Pak ya, bisa dikatakan. Bahkan boleh saya katakan minus ya Pak ya, karena nggak punya apa-apa sama sekali. Luar biasa. Itu sangat, saya sampai speechless loh Pak, bingung mau ngomong apa gitu. Lihat aja Pak, bukan apa. Bukan Iya. keluar juga cuma pakai keluar. kaos sama bendera merah putih. Persis Bapak saya. Anak buahnya nggak boleh ngambil apa-apa. Luar biasa. Bung Karno. Seperti itulah Pak, kira-kira kondisi apa. Terima kasih hari ini ketemu putranya. Saya juga sangat bangga loh Pak hadir di malam ini gitu, walaupun tadi hujan deres, Bukan menyambar-nyambar tapi bukan tantangan. Saya penasaran, saya pengen tahu gitu. Karena jujur saja ya Pak ya, untuk nama Bapak Soekardjo Wiryo Pranoto ini bagi saya ini sangat-sangat asing karena media pun kurang ada yang memblow up, Oh, iya. lalu tidak ada yang menyiarkan, buku pun juga saya benar-benar baru tahu hari ini seperti itu. Ya semoga saja dengan peluncuran buku ini dan banyak orang yang tahu, nantinya mungkin bisa dipost di media sosialnya masing-masing, nanti akhirnya jadi blow up. Siapa tahu nanti pemerintah yang ada di pusat, Pak Soekardjo ini dulu di sini, mungkin peninggalannya disimpan di New York dan sebagainya kan. Siapa tahu ya, kita aminkan saja, bisa jadi ya Pak ya. Amin. Amin. Ada lagi audiens yang mau bertanya? Diandra mau tanya? Oh gitu. Saya mau tanya boleh ya Pak ya? Pak, Bapak kan sebagai putra dari Pak Karjo gitu. Apa sih Pak, quotes apa atau ucapan apa atau semangat apa atau bukan peninggalan secara materi ya Pak ya, maksudnya omongan atau petua dan nasihat apa yang Bapak tuh ingat betul sampai akhirnya sampai saat ini dan mungkin bisa Bapak tularkan hingga ke anak cucu seperti itu. Satu aja dia berangkat dari saya. Jangan takut dengan kebenaran. Walaupun itu yang mengadakan pimpinan kamu, kalau salah kamu harus bilang salah. Bukan luar biasa ya. Dan waktu saya kerja saya praktekkan begitu. Ya Bapak Bur saya, Bapak Bur juga. Karena jarang sekali pemimpin itu mau mengkoreksi diri sendiri. Dia bilang tidak, dia akan marah. Tapi ya kebetulan di mana alhamdulillah berapa waktu itu pemimpin saya itu bisa mengerti, memahami, oh iya kamu yang betul. Betul, kalau nggak diikutin akan salah. Itu satu hal yang buat saya membuat kekuatan. Satu, akibat adalah jangan takut dengan kebenaran. Itu aja Pak. Mas siapa ya? Sony. Oh Mas Sony dari mana Mas? Nama panjangnya Sony Erikson. Saya kebetulan dari apa namanya anggota dari Komunitas Cilacap Historis sekaligus juga dari pengurus paguyuban dari Online Cilacap. Luar biasa. Ya, ini sama teman saya. Ini. Ya, kebetulan saya sekarang domisili dari Purbalingga Pak. Purbalingga. Ya, di sini saya akan menanyakan di Purbalingga saja. Ini contoh Panglima Besar Jenderal Sudirman, hanya kelahirannya saja di Purbalingga, masa hidupnya di Cilacap kebanyakan, tapi justru terkenalnya di tempat kelahirannya. Nah, sedangkan beliau, Bapak Soekardjo Wiryo Pranoto, kelahirannya di Cilacap, justru di tempat kelahirannya saja nggak ada yang kenal. Makanya barusan saya share juga di grup paguyuban saya, mengenalkan juga, alhamdulillah saya ikut gabung ke komunitas Cilacap History. Saya juga mengajak teman-teman dari rekan-rekan di grup online, bukan hanya mencari orderan, kita juga mengenalkan tentang sejarah tentang Cilacap. Luar biasa. Perkenalan dulu dong buat Mas Sony ya Mas ya? Iya, kebetulan kita dari Paguyuban Grup Online Cilacap, teman-teman ojol juga sering dilibatkan dalam acara kegiatan dari komunitas Cilacap History. Ya kayak kemarin di bersih Benteng Karangbolong di Nusa Kambangan, terus bersih
merawat makam pahlawan, mengangkat ulang simbol-simbol pahlawan. Terus dari kita sendiri juga mengajukan ke pemerintah ke dinas terkait, kenapa Cilacap gudangnya sejarah tidak memiliki museum sama sekali, bahkan hanya punya satu museum, cuma museum individu itu ya Mas, lihat ya, pribadi, museum pribadi di Sampang, iya, di Purbalingga saja itu museum banyak banget. Mungkin itu saja, nanti kita bersama-sama lah, kita usulkan ke pemerintah gimana caranya kita mempunyai museum. Kita banyak tokoh-tokoh pahlawan di Cilacap, itu harus diulang kembali. Mungkin itu saja. Pertanyaan apa yang ya? Ya nggak tahu dong. Berarti belum Ini bertanya. kritik saran ya berarti ya? Oh, iya, Iya, kritik saran ya. Dia cuma menyampaikan unek-unek sih, Iya. yang di Purbalingga aja Banyak, bisa ya. iya, karena di sini kok nggak bisa. Saya orang Purbalingga, cuma kelahiran Cilacap, makanya suka Cilacap. Oke. Iya. Jadi mana Mas? Ya. Di mana daerahnya? Purbalingganya? Sama Cilacap. Sekarang. Oh, sekarang saya kalau tempat lahir saya di Bandengan. Enggak, kondisi Cilacap sama Lebih Purbalingga besar saat mana? ini. Oh, saat ini kalau misalkan ya besaran Cilacap. Kenapa nggak ada gitu ya? Nah iya, gudangnya sejarah kalau nggak ada museum sama sekali. Gitu. Pertanyaannya ada? Atau cuma kritik saran? Kritik saran sih, maksudnya saya hanya memberitahukan bahwa kegiatan-kegiatan kita loh. Oh iya. Gitu. Ya, yang saya harapkan dengan adanya Pak Sigit bersama keluarga di sini juga untuk menjadi penyemangat buat kita semua generasi muda. Amin. Tapi inspirasi perjuangan Pak Soekarno untuk sejahtera. Ya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biasanya Mas Riyad nih yang agak puyeng-puyeng gitu kalau misalnya udah berbenturan gitu ya Mas ya. Oke. Mungkin nama Bapak Soekarjo Wiryo Pranoto bisa diusulkan untuk nama museumnya bisa jadi kan ya Mas? Bisa kan ya? Iya. Jadi di Cilacap History kan ada rencana membuat museum. Jadi kedepannya kan Cilacap History ada memiliki museum, ada perpustakaan, ada jenis-jenis kegiatan kayak tour atau wisata sejarah gitu. Nah, di perpustakaannya nanti ini akan kita namakan Perpustakaan Soekarjo Wiryo Pranoto. Kita maksimal mungkin lah mengenalkan beliau ke masyarakat. Terima kasih. Monggo Mas. Selamat malam semua. Malam. Ya, jadi saya di sini sebagai cicit dari dari Eyang Soekarjo Wiryo Pranoto dan juga yang paling muda. Saya pertama-tama bangga ya melihat semua ini. Saya terharu, ternyata masih ada yang perhatian sama yang buyut saya nih. Saya sendiri pribadi mengenal sosok beliau dari membaca juga dari buku-buku yang pernah, kadang ada juga di internet saya melihat, beliau ini karirnya banyak sekali gitu. Pertama dia dari tempat seperti ini bisa berkecimpung ke pemerintah dan langsung dipercaya bisa menjadi duta besar, itu sebuah kebanggaan. Dan dari situ saya termotivasi, yang buyut saya ini ternyata bisa berkontribusi buat negara. Dari situ saya memiliki cita-cita. Mungkin saya saat ini baru umur 17 tahun, tapi 10 tahun lagi saya memiliki cita-cita untuk juga bisa ikut berkontribusi pada negara dan Indonesia. Dan juga saya termotivasi juga untuk masuk kuliah hukum karena Eyang juga masuk hukum. Di situ juga saya ingin meneruskan jejak Eyang gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dulu di sini dulu dong. Oke. Kan kita seumuran 17 tahun ya. Masnya 17 tahun, saya 18, 11, 12 gitu. Mas, saya 75. Ya, Mas Jonathan, saya tuh tertarik dari tadi sama Mas Jonathan ya. Enggak, bukan suka, bukan. Maksudnya melihat sebagai anak muda gitu ya. Mas kan 17 tahun, sudah lulus SMA berarti ya? Sudah. Iya kan kita beda 1 tahun ya. Maksa ya tetap ya. Oke. Mas kan udah lihat nih ya, maksudnya ini loh ternyata kakek buyutku tuh luar biasa keren gitu. Nah, gimana nih Mas sebagai generasi muda nih, biar ya boleh lah yang buyutnya itu terkenal, nggak apa-apa loh, malah justru wajib gitu loh. Jadi
gimana nih, Mas tuh nanti langkah ke depannya mau ngapain? Apa mungkin mau posting di, sekarang kan zamannya TikTok ya, anak seumuran kita kan main TikTok kan? Saya enggak. Oh enggak ya, astaga berarti saya doang. Main Instagram kan? Main Instagram, nah itu mungkin bisa mulai diperkenalkan ke teman-temannya. Nggak apa-apa Mas? Kalau saya bukan begitu sih. Oh gimana? Kalau saya pribadi diajarin sama saya kan, yang saya diajarin sama Yang itu, walaupun saya sebagai cicit dari beliau, saya tetap harus low profile. Yes. Karena percuma kalau saya umbar-umbar, tapi sifat saya belum bisa menunjukkan seperti Oh, beliau. luar biasa. Aduh, gue banget. Kalau menurut saya lebih baik saya berproses dulu, saya mencari nama baik dulu, dan baru nanti mungkin di masa depan saya akan mencoba mempromosikan yang sendiri. Luar biasa ya, ternyata mulia sekali ya. Masih mau ambil hukum ya nanti ya Mas ya? Iya. Ingat ya Mas ya, ada quotes dan ada peninggalan nasihat dari Eyang Buyut apa tadi? Jangan takut dengan kebenaran. Ya, terima kasih Mas Jonathan. Jonathan, halaman apa baca? Tunjukkan pada dunia. Sebelum saya tutup, adakah lagi pertanyaan untuk narasumber yang ada di depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini betul saya dapat anugerah di mana saya dapat undangan lewat WA, telepon saya sebenarnya sudah tidak main itu kan mainan anak-anak sekarang, tapi saya gadul-gadul ya latihan. Maaf jadi adegan saya agak terlambat ya, maaf. Hari ini saya ada 2 sesi, tadi jam 2 kami baru selesai, saya ke sesi. Saya sudah mengatakan ibarat kata tidak bisa. Janji adalah usaha saya. Terima kasih untuk apa yang baru kami dengar. Saya cukup bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah menambah wawasan kami, karena prinsip saya sisa hidupku kami baru 75 Pak Sigit ingin bermangkat untuk segala umat Tuhan, cuma itu aja. Karena tidak tahu Tuhan panggil kapan. Karena 6 bulan yang lalu ibu sudah pulang ke rumah Bapak. Jadi saya kali ini mau terpuruk, tapi adik kami perlu saya ada di komunitas mana-mana. Tadi saya baru ada bersama Mas ini, baru selesai acara, tapi sudah janji sama Mas Riyad, saya datang. Jadi saya telepon hujan tadi, hujan panas. Para pahlawan hujan peluru aja berjalan, apalagi kita mau hujan air. Yang penting jangan air mata. Mas Riyad, Mbak Daud orang Cilacap ingin memberikan bakti untuk Cilacap, dan Mas Riyad maupun Pak Thomas jangan ragu untuk direct Mbak Daud. Mbak Batiri, Pak Sigit dengan hormat, saya adalah sesepunya seniornya PDI Perjuangan Cilacap. Kalau saya gagakan di kantor DPR nggak ada yang melarang. Maaf ini bukan kami sombong Bapak. Dan kebetulan orang Cilacap yang berani ngerangkul Ganjar Pranowo hanya Daud. Berani ngerangkul dan Piagam Merdeka. Jadi bukan kami sombong, tapi ini pada anak muda. Lihat loh, Mbak Daud yang sudah 75 aja enggak melempem, tetap semangat. Jadi ini menunjukkan keteladanan. Anak muda sekarang itu perlu keteladanan yang baik. Demikian kiranya berlanjut, dan nanti sebelumnya saya ingin foto bersama dengan Pak Sigit, izin untuk kenangan ya, dengan putrinya, dengan cicinya, izin foto untuk kenangan. Karena sekian, dan saya bersyukur sekali kita akan mengatakan Bapak Perintaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat perjuangan kami. Merdeka! 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 Tuhan bersama kita. Amin. Dan saya berterima kasih sekali kepada
Cilacap History, kepada Pak Thomas, kepada Pak Sigit, Mbak Sukmarini, ya saya Sukmarani, baiklah saya salah terus dari Mas Jonathan, ya Ibu juga seperti itu. Semoga kehadiran dari Bapak Sigit dan keluarga kemari memperpanjang silaturahmi kita bersama gitu. Dengan adanya Bapak jadi tangan kita untuk mengenal lebih dalam lagi, untuk mengingat sejarah kembali, untuk mengingat jasa-jasa beliau yang tidak bisa dibayar dengan apapun Pak, saya kira Pak gitu. Ucapan terima kasih harta benda pun juga tidak bisa dibayar dengan apapun seperti itu gitu. Dan semangat dari Bapak, dari Ibu Sukmarani, ya betul ya, saya benar ya. Mas Jonathan gitu. Terima kasih sudah berkenan hadir ke kota Cilacap yang indah ini ya Mas ya. Ya. Cukup. Ada yang mau disampaikan lagi, Mas Riyad mungkin? Satu dari Pak Thomas ya Pak. Merdeka. Di sebelah sana itu banyak tulisan dari Bapak Soekarjo Wiropranoto. Bisa cari di internet dan itu akan saya salin menjadi satu buku biar nanti bisa menginspirasi juga. Jadi kelanjutan dari buku yang kita luncurkan pada hari ini. Saya minta izin ke Bapak dan nanti biar ini juga semakin inspirasi dan bisa ditimbang untuk kepahlawanannya itu. Terima kasih. Ini kepada para hadirin, kalau mau membeli buku di mana Pak? Kalau boleh tahu di basecampnya Cilacap History ya. Jadi kalau untuk para hadirin semua di sini sudah dapat satu-satu ya, baik sekali kan tuh. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Thomas dong. Sudah rela loh bukunya diberikan satu-satu. Sudah terbit buku Soekarjo Wiryopranoto Perjuangan dari Kesugihan sampai dengan New York dengan penulis Bapak Thomas Sutasman, bisa dibeli di basecamp kami di Jalan Jawa nomor 1B, betul? Atau bisa juga dibeli sekarang mungkin dalam waktu dekat ada temennya atau pacarnya mau ulang tahun, daripada dibeliin bunga ya, udah beliin buku aja lah kayak gitu ya. Murah kok, cuma berapa Pak? Cuma 50.000, dan nantinya uang hasil dari penjualan ini akan digunakan untuk kegiatan Cilacap History ya. Jadi kita juga agendanya mau bikin kerjasama, mau bikin itu ya, apa namanya, museum ya Pak ya, betul ya. Jadi seluruh hasil penjualan ini akan digunakan untuk kegiatan komunitas Cilacap History, untuk kegiatan sejarah yang ada di kota Cilacap ini. Jangan lupa dibeli ya teman-teman ya. Ingat, belinya di Ibu Ira itu. Kalau misal ada yang kenal dengan Ibu Ira, halo Ibu Ira. Hai Bu. Hai ya. Bisa menghubungi beliau, atau bisa juga kalau mungkin nggak dapat nomor HP-nya Ibu Ira karena kenapa Bu nggak mau ngasih nomor HP-nya? Bisa ke Instagram Cilacap History dengan alamat akunnya Cilacap History ya Mas ya, Cilacap History, atau di Facebook, nama Facebooknya apa Mas? Cilacap History juga, atau bisa juga ke datang langsung ke Jalan Jawa nomor 1B. Sebelum menutup acara hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk melakukan doa bersama untuk mengenang jasa pahlawan kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Soekarjo Wiryopranoto. Lagi kami ucapkan kepada Bapak Sigit sekeluarga yang sudah jauh-jauh datang kemari, mau datang kemari untuk meluangkan waktunya di tempat kami, untuk meluangkan waktunya memberikan sambutan, memberikan apresiasi kepada buku yang telah diluncurkan pada malam hari ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Mas-mas, Mbak-mbak yang sudah sampai ke sini jauh-jauh ya, walaupun hujan badai, angin ribut gitu ya. Terima kasih saya ucapkan ya. Di akhir kata, mengutip dari apa yang tadi sudah disampaikan, saya tertarik dengan satu quotes dan satu nasihat dari Bapak Soekarjo Wiryopranoto bahwa jangan takut kebenaran. Terima kasih, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.